Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 801. Lala menelpon Kaori. Kaori mengangkatnya. Halo La, ada apa nih La? Lala temannya pun bertanya. Halo Kaori, sekarang lu ada di mana Kaori? Kaori menjawabnya. Ini aku lagi di rumah La. Lagi memasak. Memangnya ada apa La? Apa kamu mau ke sini? Ke sini aja aku di rumah. Sekalian makan bersamaku. Mencoba masakanku. Lala pun berpikir, berarti Kaori belum tahu akan kabar tuan muda, karena jawaban Kaori nampak biasa. Tak ada kekhawatiran dan kepanikan. Lala pun bertanya lagi. Oh ya Kaori, suami kamu tuan muda Kenshin. Apa ada di rumah juga? Kaori membalasnya. Oh Kenshin lagi meeting lah. Di proyek desa dari tadi. Katanya sekarang lagi kembali. Lala pun berkata, apa tuan muda naik mobil Lamborghini-nya sendiri Kaori? Kaori menyahutnya, iyalah benar kamu kok tahu lah. Apa tadi ketemu di jalan lah? Lala menjawabnya, oh enggak Kaori, aku cuman bertanya aja. Oh ya Kaori, mamamu ada di rumah ya? Kaori membalasnya, iyalah mamaku ada di luar. Kaori pun ganti bertanya, lo memangnya kamu lagi ada apalah? Kok bingung dirimu? Bertanya ke sana kemari. Lala membalasnya, oh ini Kaori, aku nggak enak nih mau bicara. Sebenarnya aku mau bertanya, tapi takut sekali Kaori. Apa aku bicara dengan mamamu aja Kaori? Kaori menyahutnya. Lo nggak enak kenapa lah? Lu kan temanku, biasa juga cerita ke aku. Masa curhat sama mamaku? Lala pun bicara, iya sih Kaori itu benar. Tapi kali ini aku nggak bisa mengatakan ke kamu. Kaori pun bicara. Udahlah katakan aja ke aku, nggak mengapa. Aku kan sahabat lu. Masa lu main rahasian segala sama aku? Memangnya ada apalah? Lu punya masalah apa? Lala menjawabnya. Baik Kaori, tapi kamu janji jangan panik ya. Ayo Kaori, ikut aku ke tempat proyek desa itu. Secepatnya sekarang. Darurat sekali Kaori. Kaori kaget jadinya. Ada apalah memangnya? Ada apa di sana? Lala menjawabnya. Ini menyangkut tuan muda suamimu. Aku belum tahu kabarnya, tapi kamu tenang aja Kaori. Sebab beritanya belum jelas sekali. Kaori semakin curiga. Semakin khawatir dirinya. Kaori berkata, oh yalah katakan sajalah apa maksudnya. Ada apa dengan Kenshin? Ada kejadian apalah? Lala menjawabnya. Oh ini Kaori, barusan aku melihat di Instagramku. Ada mobil Lamborghini. Yang seperti miliknya tuan muda. Tertimpa kontainer Kaori. Aku ada fotonya, coba kamu lihat apa benar ini. Kaori langsung bicara. Apalah katamu. Lala akan menjawabnya, tapi Kaori pingsan duluan. Langsung ditolong bibi yang kerja di rumahnya. Mamanya Kaori pun datang. Kaori langsung disadarkan. Kaori bertanya bicara tentang Kenshin. Ma gimana kabarnya Kenshin? Apa Kenshin baik-baik saja? Apa selamat dirinya? Mamanya bingung jadinya. Ditanya Kaori begitu. Tak mengerti maksudnya. Di sela itu Pak Hendry suaminya menelpon. Langsung juga mengabarkan peristiwa yang dialami menantunya. Mamanya Kaori pun terkaget sekali jadinya. Tak kuat mendengarnya. Pak Hendry belum bicara lengkapnya. Pak Hendry menutup teleponnya. Menangislah Kaori serta mamanya. Menangislah semua orang yang kerja di situ. Dari pembantu rumah, security, pekerja kebun, mereka pun panik jadinya. Karena tuan muda Kenshin itu sangat baik orangnya, mereka takut terjadi hal yang tak diinginkan. Takut dengan kondisi Kenshin. Karena kabar itu begitu mengerikan. Di lain tempat si Rena Larazati, yang punya perusahaan sendiri, ditelepon oleh Niken. Niken tiba-tiba bicara, tanpa salam tanpa bertanya kabar. Niken langsung berkata, Rena ayo kita ke desa. Ke tempat proyeknya tuan muda. Sebab tuan muda mengalami kecelakaan. Aku khawatir kondisinya tak selamat. Mobilnya kejatuhan kontainer yang besar. Ayo Rena.
Kita ke sana segera. Niken bicara tanpa basa-basi. Niken yang kemarin ditolong Kenshin. Operasi wajah di Jerman karena kecelakaan. Sekarang dirinya merasa berhutang budi pada Kenshin. Berita tentang Kenshin sangatlah penting baginya. Hingga tak kuasa pelan-pelan bicaranya. Langsung diutarakan pada Rena. Si Rena Larrazati, yang kemarin sakit dijenguk Kenshin. Bahkan Kenshin mengajaknya menikah. Tentu saja Rena punya hubungan yang dekat sekali dengan Kenshin. Rena kaget tak terkira. Kagetnya bukan seperti pada umumnya, tapi terkaget karena ketakutan dan kepanikan. Si Rena pun gemeteran. Langsung saja ia bilang, "Niken, kamu bicara apa memangnya? Berita salah jangan dikabarkan. Kalau nggak aku bisa marah ke kamu." Rena serasa tak terima. Dirinya marah pada Niken, karena Kenshin dibilang mengalami kecelakaan. Hal yang mengerikan yang tak mungkin bisa selamat. Niken pun menjawabnya. Ini benar Rena. Ini aku berikan fotonya ke WhatsAppmu. Mobil Lamborghini yang tertimpa kontainer itu. Ini buktinya Rena. Banyak orang membagikannya. Sudah masuk berita di televisi. Kalau bukan miliknya Tuan Muda, milik siapa Rena? Satu-satunya mobil itu adalah miliknya. Berita di media sosial cepat tersebarnya, daripada kabar di televisi, hingga di tempat yang jauh, yang berada di luar negeri. Seorang gadis kecil, anaknya orang super kaya pula, yang bernama Diana, lagi menunjuk-nunjuk mainan tabletnya. Diana bicara, "Papa, papa." Hal itu diulang-ulangnya. Diana bicara pada mamanya, yang bernama Tuan Putri Julia. Julia pun bertanya, "Kamu melihat apa sayang? Papa siapa?" Julia bertanya sambil tersenyum. Diana pun selalu mengulangnya. Instingnya bicara tanpa sengaja. Diana itu berkata, "Sama seperti sebelumnya, papa," sambil jarinya menunjukkan tabletnya. Julia pun melihatnya. Ada mobil Lamborghini yang tertimpa kontainer. Seperti tak asing baginya, seperti pernah dilihatnya. Julia masih belum ingat, sampai Diana anaknya berkata lagi, "Papa." Tiba-tiba Julia tersadar. Terkaget dirinya, yang dipanggil Diana anaknya seperti itu. Hanyalah Kenshin, seorang pria yang menolong Diana. Seorang cowok yang pernah ditembak tangannya. Seorang pemuda yang dikiranya cleaning service. Ternyata Tuan Muda sama seperti dirinya, yang dipanggil Tuan Putri. Julia pun menjadi khawatir. Mobil yang dilihatnya di rumah Kenshin kemarin sama dengan yang di foto ini. Julia pun menelpon papinya, yang bernama Mr. Satan, untuk memberitahukan hal itu. Iwan dan Paijo pun belum mengetahui. Diana dan Levana pun sama. Kemudian, setelah bos-bos perusahaan itu mendekat ke mobil Lamborghini-nya Kenshin, yang tertimpa kontainer besar itu, semua pun dibuat kaget seketika. Pak Henry menangis melihatnya, begitu juga yang lainnya. Pak Michael, Pak David, Pak Chandra pun sama. Menangis semua melihat Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.